Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Risa menyukai hari Jumat. Bukan karena akhir pekan akan tiba. Ia tidak pernah punya akhir pekan. Melainkan karena pada hari Jumat, Bu Ratna, ibu mertuanya, akan memasukkan selembar kertas tebal ke bawah pintu kamarnya. Kertas itu berisi daftar kegiatan mingguan Risa. Mulai dari menu makan malam low carb untuk Bima hingga jadwal membersihkan kristal warisan keluarga di ruang tamu. Jumat sore itu, suasana berbeda. Risa, dengan senyum lebar, baru saja menyelesaikan meeting penting di kantornya, Sinar Cipta. Proyek branding yang ia pimpin sukses besar. Malam ini, ia tidak menunggu daftar tugas. Ia menunggu pengumuman Kanada. Saat Risa memasuki rumah mewah bergaya barokwe milik keluarga suaminya di kawasan Jakarta Selatan, ia melihat Bima dan Bu Ratna duduk santai di ruang keluarga, dikelilingi majalah travel dan brosur dari agen perjalanan eksklusif. "Mama, Bima." Risa pulang. Sapa Risa. Nadanya penuh semangat. Bu Ratna, yang sedang memejamkan mata sambil menikmati teh chamomile, hanya berdeham pelan. Bima, suaminya, menoleh dan tersenyum. Senyum yang entah mengapa terasa sedikit dingin. Marketing eksekutif kesayangan kita sudah pulang," ujar Bu Ratna, membuka mata. "Duduk. Sayang, ada kabar gembira." Risa menarik napas. Ini dia, liburan yang dijanjikan. Liburan yang akan membuktikan bahwa ia, si gadis desa dari Boyolali yang beruntung menikah dengan pewaris Sinar Cipta, benar-benar bagian dari keluarga ini. Kanada, nak. Seminggu penuh di Vancouver dan semalam di Toronto. Private tour ke Whistler Blackcomb. Jelas Bima, matanya berbinar. Tiket dan hotel sudah beres. Keberangkatan kita hari Rabu depan. Risa terlonjak. Rabu depan? Cepat sekali. Astaga, aku harus mulai berkemas. Terima kasih, Mama, Bima. Bu Ratna hanya mengangguk. Lalu tangannya menggapai sebuah buku catatan bersampul kulit merah di meja. "Tunggu dulu, sayang," potong Bu Ratna. Suaranya berubah menjadi nada formal yang biasa ia gunakan saat memberi perintah. "Tentu saja, sebelum kita pergi, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus kamu selesaikan. Kita tidak mungkin meninggalkan rumah ini dalam keadaan tidak terurus." Risa menarik kembali senyumnya. Jantungnya berdebar, bukan karena kegembiraan, melainkan karena firasat buruk. Bu Ratna lantas membuka buku itu dan mulai membaca dengan intonasi ala seorang ratu membacakan dekret. "Pertama, lemari anggur bawah tanah harus dihitung ulang. Kamu harus memverifikasi setiap botol bordu tahun 1982. Kedua, inventarisasi kristal bacarat di 3 ruang pamer. Ketiga, kurangi stok bahan makanan di dapur. Dan yang paling penting," Bu Ratna menjeda, matanya menatap Risa dengan tajam. "Kamu harus mengurus surat-surat perpanjangan izin untuk yacht kita. Itu harus selesai hari Selasa." Risa terkesiap. Tugas-tugas yang biasa ia selesaikan dalam 2 minggu, kini harus beres dalam 4 hari. Tapi Rabu depan kita terbang. Mengurus yacht itu butuh waktu ke kantor pelabuhan. Belum lagi inventarisasi kristal itu butuh 2 hari penuh," ujar Risa, mencoba berargumen dengan sopan. "Bisakah kita bagi tugas?" Bu Ratna menggeleng. "Tidak bisa, nak. Ini adalah tugas menantu perempuan. Bima dan Mama harus fokus pada urusan pengepakan yang sangat melelahkan." Sebelum Risa sempat bernapas lega karena beban rumah tangga sudah selesai, Bima mendekat dan meletakkan sebuah flash drive tebal di depannya. "Dan Risa, ada hal dari kantor." Risa menatap Bima, ekspresinya memohon pengertian. "Mas, aku baru menyelesaikan proyek besar. Aku butuh cuti untuk berkemas dan menyelesaikan tugas Mama." Bima mengelus lembut rambut Risa, tapi sorot matanya tetap tajam, seperti mata seorang manajer yang mendesak karyawan. "Sayang, ini proyek last minute dari pemegang saham. Mereka ingin melihat proposal feasibility study untuk ekspansi ke Kalimantan. Mama bilang, hanya Risa yang bisa mengerjakan ini dengan cepat dan rapi. Kau tahu, Mama percaya padamu.
Anggap ini adalah tes terakhir agar Mama benar-benar percaya kamu pantas liburan di Kanada. Kalimat terakhir Bima, agar Mama percaya kamu pantas liburan, terasa seperti cambuk. Risa merasa terhina. Bukankah prestasi dan statusnya sudah cukup? Namun, Risa adalah Risa. Ia tidak akan pernah menyerah pada sebuah ujian. Ia mengangguk pelan. Baik, Mas. Aku akan kerjakan. 4 hari berikutnya adalah neraka. Risa bangun jam 4 pagi. Setelah memasak sarapan vegan untuk Bu Ratna dan low carb untuk Bima, ia mulai menghitung botol anggur di gudang bawah tanah yang gelap dan dingin. Matanya harus benar-benar fokus membaca label tahun yang hampir tidak terlihat. Pukul 8 pagi, ia bergegas ke kantor pelabuhan untuk mengurus surat yat, berhadapan dengan birokrasi yang lamban dan melelahkan. Siang hari, ia kembali ke rumah dan mengunci diri di ruang kerja, menatap layar monitor untuk membuat feasibility study yang sangat kompleks. Angka-angka, data, dan proyeksi memenuhi kepalanya. Ia tidak makan siang, hanya menyesap kopi hitam kental. Malam hari, saat Bima dan Bu Ratna menikmati makan malam mewah yang sudah Risa siapkan, sambil sesekali berdiskusi tentang jenis jaket salju yang akan mereka beli di Vancouver, Risa berdiri di ruang pamer, memegang kristal bacarat yang rapuh dan mahal. Ia harus membersihkan setiap sudut, memastikan tidak ada sidik jari yang tersisa, dan mencatat nomor seri setiap koleksi. Pada hari Senin malam, Risa sudah seperti mayat hidup. Kantung matanya menghitam, tubuhnya gemetar karena kafein dan kurang tidur. Ia sudah menyelesaikan 90% tugasnya, baik dari rumah maupun kantor. Namun, ia mulai menyadari keganjilan. Saat ia melihat Bu Ratna dan Bima dengan santai melipat pakaian cashmere ke dalam koper, Risa memberanikan diri. Mama, Mas, semua tugas rumah tangga dan kantor sudah hampir selesai. Bisakah besok aku minta bantuan Mas untuk mengecek ulang laporanku? Aku sudah tidak sanggup lagi berkemas. Bima menatap Risa dengan cemas. Tetapi sebelum ia sempat menjawab, Bu Ratna maju. Mengecek ulang. Nah, laporan sepenting itu harusnya sempurna dari awal. Jangan menyusahkan Bima. Dia harus fokus. Perjalanan jauh itu melelahkan. Kau tahu? Dia butuh istirahat total. Dan mengepak kopermu? Kau bisa melakukannya besok setelah urusan kantor selesai. Risa hanya bisa mengangguk pasrah. Ia kini yakin. Ini bukan ujian kelayakan. Ini adalah jebakan. Mereka sengaja membuatnya terlalu sibuk, terlalu lelah, sehingga Risa sendirilah yang akan menyerah. Selasa, sehari sebelum keberangkatan, Risa akhirnya menuntaskan feasibility study tepat pukul 3 pagi. Ia mencetaknya, menyusunnya dengan rapi, dan meletakkannya di meja Bima. Saat ia mencoba beranjak ke kamar mandi, pandangannya mulai kabur. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya tidak lagi bisa diajak kompromi. Risa tersandung, mencoba berpegangan pada dinding, namun gagal. Bruk! Risa ambruk ke lantai, memukul kepala di sudut meja. Ia tidak pingsan total, tetapi ia merasa seluruh energinya habis, hanya menyisakan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Saat fajar menyingsing, Bu Ratna dan Bima menemukan Risa terkapar di lantai ruang kerja. Ya Tuhan, Risa! Kau ini bodoh sekali. Kenapa tidak istirahat? Pekik Bu Ratna. Tapi suaranya lebih terdengar seperti marah karena rencana liburannya terancam daripada khawatir. Bima membantu Risa ke tempat tidur. Wajahnya terlihat bersalah. Namun rasa bersalah itu langsung hilang saat Bu Ratna menatapnya tajam. Sayang, istirahat saja, kata Bima. Suaranya pelan. Lupakan soal berkemas. Kau tidak akan sanggup. Biar Mama dan aku yang berangkat. Kau di sini, pulihkan diri. Nanti aku bawakan souvenir mahal dari Kanada. Risa, yang tubuhnya terlalu sakit untuk bergerak, hanya bisa menatap mata Bima. Air mata mulai menggenang. Ia tahu, saat Bima mengatakan souvenir, itu berarti Bima telah menerima, bahkan mungkin merencanakan, bahwa Risa tidak akan pernah ikut dalam perjalanan yang diidam-idamkannya. Rencana jahat itu berhasil. Risa, si wanita pekerja keras,
Dijebak oleh janji palsu dan tumpukan tugas yang sengaja diciptakan untuk membuatnya jatuh. Keberangkatan tinggal beberapa jam lagi. Risa menutup mata, membiarkan sakit hati dan kelelahan memakannya, sambil menunggu konfrontasi terakhir. Risa terbangun beberapa jam kemudian, bukan karena tubuhnya pulih, melainkan karena suara roda koper yang diseret di lantai marmer ruang tengah. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Mereka seharusnya sudah dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kepalanya masih berdenyut nyeri, dan rasa hampa menjalari perutnya. Ia ingat kata-kata Bima, "Biar Mama dan aku yang berangkat." Air matanya mengering, digantikan oleh rasa marah yang dingin dan tajam. Risa memaksakan diri bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan tertatih ke cermin. Penampilannya menyedihkan, rambut berantakan, wajah pucat, dan lingkaran hitam tebal di bawah mata. Inilah hasil dari 4 hari kerja paksa. Ia berjalan keluar kamar dan menuju ruang tengah, tempat Bima dan Bu Ratna sedang memastikan paspor dan tiket mereka. "Mas, Mama," panggil Risa. Suaranya serak. Bu Ratna menoleh. Ia mengenakan blus sutra mahal dan memegang tas tangan yang serasi. Bima sudah memakai jaket tebal yang jelas bukan untuk cuaca Jakarta. Mereka tampak segar, bersemangat, dan benar-benar siap untuk berlibur, berbanding terbalik dengan kondisi Risa yang mengenaskan. "Oh, kamu sudah bangun, Nak? Bagus," kata Bu Ratna tanpa nada simpati. "Kami mau berangkat. Kamu istirahat saja di sini." Risa mendekat, berdiri tegak meskipun kakinya terasa lemas. "Aku sudah menyelesaikan semuanya. Ma, laporan kantor Bima sudah di mejanya. Anggur, kristal, surat yat, semua beres. Bukankah syarat agar aku ikut sudah terpenuhi?" Bu Ratna mendengus, seperti Risa baru saja melontarkan lelucon bodoh. "Syarat terpenuhi? Sayang, lihat dirimu. Kamu bahkan tidak sanggup berdiri tegak. Bagaimana kamu akan bertahan dalam penerbangan 20 jam? Bagaimana kamu akan naik gondola ke puncak gunung di Kanada?" "Aku bisa. Aku hanya butuh istirahat beberapa jam," Risa memohon. Hatinya terasa sakit karena perlakuan mereka. "Aku akan berkemas cepat. Aku janji tidak akan menyusahkan." Bima meletakkan kopernya. Wajahnya menunjukkan sedikit konflik batin. "Sayang, jangan memaksakan diri. Kita bisa liburan lagi nanti. Kali ini." "Kali ini kenapa, Mas?" potong Risa, menatap langsung ke mata suaminya. "Kenapa kalian tidak jujur saja? Kenapa harus menjebakku dengan tumpukan pekerjaan ini?" Konflik, meminta bantuan yang ditolak. Risa teringat malam sebelumnya, ketika ia mencoba meminta Bima untuk memeriksa laporan kantor yang rumit. Risa telah menghabiskan ratusan jam untuk proyek itu, dan ia tahu, pemeriksaan Bima hanya akan memakan waktu 1 jam. "Mas, tolonglah. Aku sudah tidak lihat angka lagi. Mataku perih. Bisakah kau bantu sedikit saja?" Bima saat itu sedang asyik menonton video di tabletnya. "Aduh, sayang. Aku harus menjaga fokus dan energi. Aku kan akan memimpin negosiasi di sana nanti. Lagi pula, Mama bilang, ini tanggung jawabmu. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya sendiri, berarti kau belum siap." Risa kembali ke masa kini. Matanya memanas. "Kalian sengaja membuatku sibuk agar aku kelelahan dan batal ikut, kan?" "Jawab, Mas." Bu Ratna tertawa kecil. Tawa yang menusuk hati Risa. "Oh, Nak, tidak perlu drama. Kami hanya memastikan tanggung jawabmu selesai. Sekarang, kenyataannya begini. Kamu sakit. Kami tidak mungkin menunda liburan yang sudah mahal ini hanya karena kamu tidak bisa menjaga diri. Itu egois." "Egois?" Risa tidak percaya telinganya. "Siapa yang egois? Kalian yang menjebakku dengan tugas yang seharusnya bisa dikerjakan banyak orang. Padahal kalian tahu batas waktunya sempit." "Cukup, Risa." Kali ini Bu Ratna membentak. "Jangan berisik. Kamu hanya perlu menerima kenyataan. Kamu tidak ikut. Titik." Risa melihat ke arah Bima, mencari dukungan,
Mencari pembelaan dari suaminya yang selama ini ia cintai. Mas, setidaknya bilang pada Mama bahwa aku sudah berusaha. Setidaknya. Bima menggeleng pasrah. Mama benar. Sayang. Lebih baik kau istirahat. Percayalah. Suasana di Kanada sedang tidak nyaman untuk orang sakit sepertimu. Ayo. Ma. Kita bisa telat. Bima berbalik dan mengambil kopernya. Tindakan Bima lebih menyakitkan daripada kata-kata Bu Ratna. Bima, orang yang paling Risa harapkan untuk membelanya, justru memilih untuk melarikan diri, meninggalkan Risa dengan rasa sakit dan pengkhianatan yang menggunung. Klimaks. Rasa sakit yang menjadi api. Risa merasa seluruh tubuhnya ambruk, bukan secara fisik, melainkan emosional. Ia tidak lagi peduli pada liburan, pada Kanada, atau pada keluarga ini. Ia hanya peduli pada harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ia berdiri diam di ambang pintu, menatap punggung Bima dan Bu Ratna yang berjalan menuju mobil chauffeur yang sudah menunggu. Mereka berdua tampak begitu serasi, begitu eksklusif, seolah-olah dunia ini memang milik mereka, dan Risa hanyalah pembantu yang berhasil menyelinap masuk sesaat. Saat Bima masuk ke mobil, ia sempat menoleh. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menghela napas, seolah ia adalah korban dari situasi ini, bukan pelaku utamanya. Risa hanya bisa menahan napas. Dadanya sesak oleh amarah. Ia bersumpah dalam hati. Sumpah bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan harga dirinya diinjak-injak oleh pasangan ibu dan anak ini. Bu Ratna, yang sudah duduk nyaman di kursi belakang, menyadari Risa masih berdiri di pintu. Ia menurunkan sedikit kaca mobil, menyisakan celah kecil untuk berbicara. Risa berharap Bu Ratna akan mengatakan, "Terima kasih atas kerja kerasmu," atau, "Kami akan merindukanmu." Namun, yang keluar dari bibir Bu Ratna adalah racun murni. Bu Ratna, dengan senyum superioritas yang tak terbantahkan, menyipitkan mata, dan meludah dengan kata-kata yang menusuk. "Kau itu memang hanya cocok di sini, Risa. Mengurus rumah. Kami tidak butuh aib di Kanada. Wanita telol kampungan sepertimu seharusnya tahu diri." Kaca mobil itu naik, dan mobil hitam mewah itu melaju perlahan meninggalkan pekarangan, membawa serta dua orang yang baru saja menghancurkan hati Risa menjadi serpihan. Risa tertegun. Kata-kata itu, wanita telol kampungan, bergema di gendang telinganya. Itu adalah penghinaan terakhir yang membuat sakitnya berubah menjadi api yang membakar. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering karena kelelahan dan kepedihan. Yang tersisa hanyalah kebencian murni dan tekad baja. Mereka pikir Risa adalah wanita kampung bodoh yang bisa mereka tinggalkan? Mereka salah besar. Risa berbalik, masuk ke rumah yang kini terasa kosong, dingin, dan benar-benar miliknya, untuk sementara. Ia tidak akan tidur. Ia tidak akan beristirahat. Ia akan menggunakan waktu 4 hari yang seharusnya ia habiskan di pesawat untuk menyusun rencana pembalasan yang sempurna. Risa tahu, Bima dan Bu Ratna mungkin akan menyesali perbuatan mereka. Dan saat mereka panik memohon bantuan, Risa akan menyambut mereka dengan kehancuran yang setimpal. Risa mendengus sinis. "Silakan nikmati Kanada kalian. Mama, Mas. Aku sibuk di sini. Sibuk menghitung mundur hari kehancuran kalian." Suara mesin mobil mewah yang membawa pergi Bima dan Bu Ratna menghilang di telan hiruk-pikuk jalanan Jakarta. Risa berdiri terpaku di ambang pintu, menatap gerbang besi tempa yang baru saja tertutup. Dinginnya marmer di bawah kakinya tidak sebanding dengan dinginnya hati yang ia rasakan. Kata-kata Bu Ratna, "Wanita telol kampungan sepertimu seharusnya tahu diri," terukir tajam di benaknya, mengalahkan rasa sakit di kepalanya dan lelah di seluruh tubuhnya. Itu bukan sekadar penghinaan. Itu adalah deklarasi perang. Bu Ratna telah meremehkannya, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai manusia, berdasarkan latar belakang dan kelas sosialnya. Risa melangkah kembali ke dalam rumah. Ia melihat ke sekeliling. Rumah yang megah ini, dengan lampu kristal yang berkilauan dan karpet Persia yang lembut, kini terasa seperti sangkar berlapis emas. Selama ini, Risa berpikir bahwa dengan menikah dengan Bima, ia telah memenangkan pengakuan.
Ia telah bekerja 2 kali lebih keras di kantor dan 100 kali lebih keras di rumah, hanya untuk membuktikan bahwa dirinya pantas. Dan hasilnya? Dijebak, dilecehkan, dan ditinggalkan. Resolusi kecil, menghapus air mata dan api amarah. Risa berjalan ke ruang keluarga, mengambil gelas Bu Ratna yang tersisa di meja, dan membantingnya ke tempat sampah dengan pelan namun penuh dendam. Ia tidak menangis. Air mata telah habis, digantikan oleh bara api yang membara. Kampungan. Risa berbisik pada dirinya sendiri, sambil menyeka keringat dingin di pelipisnya. Baik, jika wanita kampungan, ini yang kalian anggap, maka kalian akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh wanita kampung yang pintar dan dendam. Risa memutuskan untuk tidak membuang waktu sedetik pun untuk berduka. Saatnya bertindak. Hal pertama yang ia lakukan adalah menghubungi kantornya. Ia mengirim surel ke Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, SDM, dan atasannya. Ia meminta cuti mendadak selama 3 hari, bukan untuk istirahat, melainkan untuk urusan keluarga yang mendesak. Alasannya diterima dengan mudah, mengingat kontribusi besar yang ia berikan pada proyek baru Bima, proyek yang sebenarnya adalah milik Risa. Kedua, Risa mandi air dingin untuk menyegarkan tubuhnya, mengganti pakaian rumahan dengan setelan bisnis yang rapi dan elegan. Ia menyisir rambutnya yang kusut dan merias wajahnya. Risa versi lelah dan terpuruk sudah mati. Kini, yang muncul adalah Risa, sang marketing eksekutif ambisius yang siap memimpin. Tindakan, menyusun kekuatan hukum. Risa tahu, Bima dan Bu Ratna tidak akan bisa dihadapkan dengan emosi. Mereka hanya mengerti kekuasaan dan uang. Ia mengambil teleponnya dan menghubungi nomor yang sudah lama ia simpan. Adelia. Adelia adalah sahabat karib Risa sejak kuliah, yang kini menjadi salah satu pengacara perceraian dan litigasi properti paling sukses di Jakarta. Del, aku butuh bantuan, kata Risa tanpa basa-basi saat telepon tersambung. Risa? Suaramu kenapa? Kamu sakit? Tanya Adelia, terdengar khawatir. Risa menceritakan secara singkat apa yang terjadi, mulai dari tumpukan tugas, pingsannya, hingga penghinaan yang dilontarkan Bu Ratna di depan pintu mobil. Mereka pergi ke Kanada, dan mereka bilang aku wanita telol kampungan. Tutup Risa, suaranya mantap. Aku ingin cerai. Dan aku ingin setengah dari semua yang kumiliki, termasuk aset tak bergerak, karena aku berkontribusi besar di kantor Bima. Bisakah kau bantu? Adelia terdiam sejenak. Risa, kamu yakin? Perceraian dengan keluarga mereka bisa sangat kotor. Aku yakin, Del. Mereka memberiku alasan sempurna. Mereka meremehkanku. Mereka mengira aku tidak punya apa-apa selain gaji kecilku. Mereka tidak tahu bahwa laporan feasibility yang kubuat untuk Bima adalah kunci proyek besar mereka di Kalimantan. Aku tahu seluk-beluk keuangan perusahaan, tegas Risa. Aku butuh kau menyusun dokumen pisah harta dan gugatan secepatnya, sebelum mereka pulang. Adelia setuju. Ia berjanji akan datang malam itu juga membawa semua dokumen yang diperlukan. Menganalisis titik lemah. Setelah menutup telepon, Risa tidak hanya duduk menunggu Adelia. Ia tahu bahwa pertahanan terbaik adalah serangan. Risa berjalan ke ruang kerja Bima. Ia membuka laci-laci suaminya dan mulai mencari. Apa titik lemah mereka? Ia menemukan sebuah map tebal bertuliskan, dokumen inti klien Brankas Utama. Di dalamnya, Risa menemukan salinan sertifikat rumah, surat-surat kepemilikan saham Bu Ratna, dan yang terpenting, kombinasi brankas utama keluarga yang terletak di ruang bawah tanah. Brankas itu berisi semua dokumen penting, paspor asli yang tidak ikut dibawa, beberapa sertifikat deposit berjangka, dan yang paling krusial, salinan hardcopy semua surat perbankan penting Bu Ratna dan Bima, termasuk emergency kontak dan power of attorney untuk bank luar negeri. Sempurna, gumam Risa. Matanya bersinar dingin. Kalian pergi ke luar negeri tanpa membawa dokumen cadangan? Kelalaian konyol yang akan kubayar mahal. Risa menyalin semua informasi itu ke dalam flash drive pribadinya, lalu mengembalikan map tersebut persis seperti semula. Ia tidak akan mengambil dokumen-dokumen itu. Belum.
Ia hanya perlu tahu bahwa ia memiliki kunci untuk membuat mereka panik. Klimaks, mengubah sasaran. Malam itu, Adelia datang membawa berkas-berkas hukum yang menakutkan. Saat Adelia menjelaskan tentang pembagian aset, Risa mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan detail tentang investasi bersama mereka yang tidak diketahui Bu Ratna. Jadi, kau yakin ingin menggunakan semua informasimu ini untuk perceraian, Riz? Tanya Adelia. Risa mengangguk, lalu tersenyum tipis. Perceraian hanya formalitas. Del, tujuan utamaku bukan mendapatkan uang mereka. Tujuanku adalah membuat mereka mengakui bahwa aku bukan wanita telo kampungan yang mereka tinggalkan. Aku ingin mereka memohon. Risa menatap kalender di meja, menghitung mundur. Hari ini Rabu. Mereka akan berada di Kanada selama seminggu. Tunggu saja, kata Risa. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan takdir, atau lebih tepatnya, kelalaian konyol mereka, yang bekerja. Aku akan menunggu telepon panik itu. Dan saat telepon itu berdering, Risa mengambil smartphone-nya dan menyetel nada dering khusus untuk Bima dan Bu Ratna. Lagu yang ceria dan meremehkan. Aku akan menjawab dengan jawaban yang sama menyakitkannya dengan kata-kata mama tadi. Sorry, aku sibuk. Risa menyandarkan diri di kursi. Tubuhnya masih lelah, tapi jiwanya kini penuh dengan energi baru. Risa yang rapuh telah tiada. Yang tersisa hanyalah Risa yang strategis, ambisius, dan kejam. Ia kini siap menanti keruntuhan Bima dan Bu Ratna di benua lain. Risa tidak pernah menyangka bahwa rasa sakit hati yang membara justru menjadi sumber energi yang lebih kuat daripada istirahat. Setelah Adelia pergi membawa berkas-berkas awal untuk gugatan cerai, Risa tidak kembali ke tempat tidur. Ia memutuskan untuk menghapus segala sisa-sisa dirinya yang lama. Pertama, ia membakar daftar tugas mingguan yang selalu diberikan Bu Ratna, simbol kepatuhan dan perbudakan terselubung yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Saat api kecil melahap kertas itu di asbak mewah, Risa merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sejak menikah. Merebut kembali kendali karir. Meskipun Risa telah mengajukan cuti, ia tidak menggunakannya untuk bersantai. Justru sebaliknya, ia pergi ke kantor pada Kamis pagi. Bima dan Bu Ratna tidak akan pernah menyangka bahwa wanita kampung yang sakit itu justru sedang menyusun kekuatan di tempat yang mereka anggap sebagai ranah kekuasaan mereka. Risa meminta pertemuan mendadak dengan Pak Dharma, CEO Sinar Cipta yang merupakan mitra bisnis lama keluarga Bima. Pak Dharma sangat menghargai Risa karena etos kerjanya dan kemampuan analisisnya yang tajam. Risa, bukankah kamu seharusnya cuti dan bersiap untuk liburan ke Kanada? Tanya Pak Dharma heran, melihat Risa sudah rapi di mejanya. Risa tersenyum profesional. Ada perubahan rencana mendadak. Pak, keluarga saya berangkat duluan. Saya memutuskan untuk memanfaatkan waktu ini untuk membenahi beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan laporan feasibility study yang baru saya buat untuk Bima. Risa kemudian mengungkapkan kebenaran yang tidak diketahui banyak orang di kantor, bahwa laporan ekspansi ke Kalimantan yang diserahkan Bima sebenarnya hampir 95% adalah buah pikiran dan kerja keras Risa sendiri. Pak, laporan itu sangat potensial. Tapi saya melihat ada beberapa risiko yang belum saya tuangkan dalam laporan Bima karena waktu yang sangat sempit. Saya ingin membuat presentation deck lengkap untuk Dewan Direksi secara pribadi. Ujar Risa, matanya memancarkan keyakinan. Saya siap memimpin tim steering committee untuk proyek ini saat mereka kembali. Pak Dharma terkesan. Ia tahu Bima seringkali mengambil kredit atas ide-ide cemerlang Risa. Keberanian Risa yang mendadak untuk maju secara pribadi adalah angin segar. Kamu yakin bisa memimpin proyek sebesar ini, Risa? Ini membutuhkan komitmen total. Tantang Pak Dharma. Saya sudah memberikan komitmen total pada proyek yang bahkan bukan milik saya, Pak. Sekarang, saya siap memberikan komitmen total untuk karir dan masa depan saya sendiri. Jawab Risa tegas. Pak Dharma mengangguk. Risa diberi lampu hijau untuk mempresentasikan rencananya langsung ke Dewan Direksi minggu depan. Membangun jaringan dan kekuatan keuangan. Selama 2 hari berikutnya, Risa melakukan manuver cerdas. Pertama,
Ia menghubungi penasihat keuangan pribadinya. Risa selalu menginvestasikan sebagian besar gajinya, tanpa diketahui Bima atau Bu Ratna. Selama ini, Risa hanya menyimpan uang di rekening bersama karena desakan Bima. Kini, ia memindahkan semua dana pribadinya, menutup akun bersama, dan membuka beberapa deposit box di bank yang berbeda. Ia mengubah alamat surel dan nomor telepon yang terdaftar pada semua layanan keuangannya, memastikan tidak ada lagi jejak yang bisa dilacak oleh Bima. Kedua, Risa secara sistematis mulai memisahkan barang-barangnya dari rumah itu. Ia menyewa gudang penyimpanan rahasia dan setiap sore, ia membawa keluar beberapa koper berisi dokumen penting, pakaian, dan barang-barang berharga yang ia bawa dari desa. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada CCTV rumah yang menangkap aktivitasnya. Risa ingin proses perceraiannya nanti bersih dan cepat. Transformasi fisik dan mental. Risa juga mengubah penampilannya. Ia pergi ke salon terbaik. Ia memotong pendek rambutnya yang selama ini selalu ia biarkan panjang karena Bu Ratna bilang, wanita anggun harus berambut panjang. Ia mewarnai rambutnya menjadi dark brown yang membuatnya tampak lebih profesional dan tajam. Ia juga membeli beberapa pakaian kerja baru yang modern dan berkelas, menyingkirkan semua gaun sopan dan kalem yang dibelikan Bu Ratna. Risa ingin menatap cermin dan melihat seorang wanita yang kuat, bukan lagi bayangan suram dari menantu yang diinjak-injak. Sabtu pagi, saat Bima dan Bu Ratna diperkirakan baru saja memulai hari kedua mereka di Vancouver, Risa berdiri di depan cermin, mengagumi penampilannya. Wajahnya tidak lagi pucat, ia terlihat bersemangat. Risa mengambil smartphone-nya. Ada 3 pesan dari Bima, dikirim dalam interval yang berbeda-beda. Bima, pukul 9 WIB sayang, pemandangannya indah sekali di sini. Aku harap kau segera pulih. Bima, pukul 15 WIB hotelnya bagus sekali. Mama ingin kau lihat pemandangan dari kamar kita. Nanti ku telepon. Bima, pukul 21 WIB sudah tidur? Jangan terlalu capek ya. Salam dari Kanada. Risa membacanya tanpa emosi. Semua pesan itu terasa hampa dan palsu, sekadar formalitas tanpa ketulusan. Bima dan Bu Ratna berusaha tampak bahagia dan sukses. Risa hanya membalas satu kata, singkat dan dingin. Oke. Ia mengabaikan pesan-pesan tersebut dan melanjutkan pengepakan barang-barang yang tersisa. Ia siap pindah ke apartemen sewaan kecil yang sudah ia amankan di pusat kota, tepat di sebelah kantornya. Malam itu, Risa tidur nyenyak, tidur pertama yang berkualitas dalam seminggu. Ia tidur bukan karena lelah, tetapi karena jiwanya damai. Ia telah mengambil alih kendali hidupnya. Minggu pagi, Risa sedang menyusun proposal presentasinya di ruang kerja. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan video call dari Bima. Risa tidak menjawab. Ia menunggu hingga panggilan itu berakhir. 2 menit kemudian, panggilan itu datang lagi. Risa tersenyum sinis. Mungkin mereka baru saja bangun tidur di Kanada. Mungkin mereka hanya ingin pamer. Risa membiarkan panggilan kedua itu berakhir. Ia kembali fokus pada laptopnya. 1 jam kemudian, saat Risa sedang memutar musik klasik untuk menemaninya bekerja, smartphone-nya berdering. Kali ini, bukan video call. Itu adalah panggilan suara biasa dari nomor internasional yang sama. Risa mengambil headset-nya dan menekan tombol jawab. Suaranya tenang dan profesional. Ya, halo. Di seberang sana, suara Bima terdengar tegang dan tidak sabar. Risa, kenapa teleponku tidak diangkat? Oh, Mas Bima? Maaf, Mas. Aku sibuk. Ada apa? Tanya Risa datar, mengabaikan nada panik suaminya. Bima mengambil napas dalam-dalam. Sayang, ini gawat. Kami butuh bantuanmu. Disinilah Risa tahu bahwa rencananya sudah dimulai. Keangkuhan mereka mulai runtuh, dan ia baru saja mendapatkan kendali penuh atas permainan ini. Risa membiarkan Bima menunggu sejenak. Bantuan apa, Mas? Risa bertanya. Suaranya masih tenang. Aku kira aku hanya wanita kampung yang bodoh. Urusan apa yang perlu bantuanku? Risa bersiap mendengarkan cerita panik mereka,
dan bersiap untuk mengucapkan kalimat yang paling ia tunggu-tunggu. Liburan Bima dan Bu Ratna di Vancouver, Kanada, dimulai dengan gemerlap. Mereka menginap di hotel bintang 5 yang mewah, tepat di jantung kota. Hari pertama dipenuhi dengan selfie di depan pelabuhan dan menikmati makan malam fine dining dengan anggur mahal. Bu Ratna, yang terobsesi dengan citra, memastikan setiap momen diabadikan dan diunggah ke media sosial. Tujuannya hanya satu, memamerkan kehidupan mewah mereka dan secara tidak langsung, mengirim pesan kepada Risa bahwa inilah level yang tidak akan pernah ia capai. Di sela-sela sesi belanja dan wisata, Bu Ratna memaksa Bima melakukan video call singkat ke Risa. Panggilan itu selalu sepihak. Bu Ratna, sambil memamerkan pemandangan kota dari jendela kamar. Lihat, nak, indah sekali, bukan? Mama harap kamu baik-baik saja di rumah yang sepi itu. Kami harus istirahat sekarang. Jet lag sangat melelahkan. Risa hanya menjawab, ya, Ma, dengan wajah datar. Reaksi yang minim dan tidak terduga dari Risa membuat Bu Ratna merasa menang. Mengira Risa terlalu terpuruk untuk membalas. Mereka semakin yakin bahwa Risa hanyalah wanita kampung yang mudah dihancurkan semangatnya. Konflik, hilangnya sumber daya utama. Masalah dimulai pada hari kedua di Kanada. Setelah tur belanja yang panjang di Robson Street, mereka kembali ke hotel. Bu Ratna ingin membeli jam tangan mahal yang ia lupakan di toko. Bima, tas belanjaan kita terlalu berat. Ambil dompet Mama di dalam tas tote yang Mama tinggal di kursi lobi tadi. Perintah Bu Ratna, sibuk membandingkan harga di brosur. Bima bergegas ke lobi, tetapi kembali dengan tangan kosong. Dompetnya tidak ada. Ma. Bu Ratna tertawa. Jangan bercanda. Bima, cepat ambil. Jangan buat Mama emosi. Aku serius. Ma, aku sudah tanya petugas di lobi. Mereka bilang tidak ada yang melaporkan. Mungkin hilang atau tertinggal di taksi. Kata Bima, wajahnya mulai pucat. Saat itulah kepanikan perlahan merayap. Dompet itu bukan dompet biasa. Itu adalah dompet tempat Bu Ratna menyimpan 2 kartu kredit utama tanpa batas, limit, dan 1 kartu debit yang terhubung ke rekening utama di Swiss. Uang tunai lokal yang mereka bawa hanya sedikit. Bagaimana mungkin hilang? Jerit Bu Ratna. Suaranya naik beberapa oktav. Cepat batalkan. Cepat telepon bank. Bima segera menghubungi bank. Namun, karena mereka berada di luar negeri dan menggunakan nomor telepon asing, proses verifikasi identitas menjadi sangat rumit. Bu Ratna tidak ingat semua password dan security question untuk akun bank internasionalnya. Sial! Bank meminta verifikasi dengan dokumen pendukung asli yang terdaftar di Indonesia. Ma, aku tidak bisa melakukannya dari sini, kata Bima frustrasi. Bu Ratna mencengkeram lengan Bima. Lalu kita bagaimana? Kita tidak punya uang tunai yang cukup untuk sisa liburan. Tagihan hotel kita untuk 3 hari ke depan sudah puluhan ribu dolar. Mereka akan menahan kita. Klimaks, mengingat dokumen rahasia. Situasi berubah dari sekadar liburan yang terganggu menjadi mimpi buruk yang memalukan. Mereka mencoba menggunakan kartu kredit Bima, tetapi ternyata limitnya jauh lebih kecil daripada yang biasa mereka gunakan, dan sudah hampir mencapai batas karena tagihan hotel. Pada pagi hari ketiga, Bu Ratna dan Bima dipanggil ke kantor manajer hotel. Manajer itu sopan, tetapi tegas. Bapak dan Ibu, jika tagihan untuk 2 malam sebelumnya tidak diselesaikan sebelum siang ini, kami terpaksa harus meminta Bapak dan Ibu meninggalkan kamar. Dan kami harus menahan paspor Anda hingga tagihan dilunasi, jelas manajer hotel. Wajah Bu Ratna menjadi semerah tomat. Ditahan paspornya di negara asing? Itu adalah aib yang lebih besar daripada kebangkrutan. Bima, kita harus cari solusi. Di mana dokumen yang bisa membuktikan identitas dan kekayaan kita? Bu Ratna menggigit jarinya. Bima mencoba berpikir keras di tengah tekanan. Dia teringat. Hardcopy otorisasi bank dan dokumen yang memuat emergency kontak untuk akun luar negeri mereka, serta salinan surat berharga lain, disimpan di satu tempat. Brankas. Brankas di ruang bawah tanah. Ma. Seru Bima. Semua dokumen itu ada di sana.
Jika kita bisa mendapatkan dokumen itu dan mengirimkannya ke bank kita di sini, kita bisa memverifikasi pembekuan kartu dan melakukan transfer dana darurat. Bu Ratna mendesah lega. Kemudian wajahnya kembali muram. Tapi, kunci brankas itu. Kombinasinya. MA. Kita jarang mengubahnya. Mama ingat kombinasinya? Tanya Bima putus asa. Bu Ratna menggeleng. Kombinasi itu adalah tanggal ulang tahun pernikahan Bu Ratna, tetapi itu sudah lama sekali. Mereka menggantinya dengan tanggal lahir Risa, agar Risa, sebagai menantu pelayan, yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada brankas itu, tetapi Bu Ratna tidak pernah mencatatnya. Sial, kita ganti dengan tanggal lahir si Risa. Risa. Bu Ratna mengeja nama itu. Baru menyadari betapa mereka sangat membutuhkan wanita yang baru saja mereka hina. Bima segera mengambil telepon. Risa adalah satu-satunya orang di rumah itu yang tahu kombinasi brankas, atau setidaknya, tahu di mana Risa menyimpan chat sheet yang ia buat untuk tugas inventarisasi rumah. Panggilan pertama Bima ke Risa adalah upaya untuk menjaga martabat. Saat telepon Risa berdering, dengan nada dering ceria yang sudah diatur Risa, ia sedang menyeruput kopi di apartemen barunya. Ia melihat nama Bima di layar, dengan lambang negara Kanada di bawahnya. Risa, kenapa teleponku tidak diangkat? Terdengar suara Bima, tegang dan tidak sabar, persis seperti yang Risa prediksi. Oh, Mas Bima? Maaf, Mas. Aku sibuk. Ada apa? Jawab Risa datar, melanjutkan keheningan yang menyiksa di seberang telepon. Sayang. Ini gawat. Kami butuh bantuanmu. Ada dokumen kantor yang sangat penting. Dokumen inti, yang sepertinya tertinggal di brankas. Aku butuh kamu ke sana sekarang dan mengirimkannya segera. Pinta Bima. Ia berbohong, mencoba menyembunyikan kepanikan finansial mereka. Risa tersenyum tipis. Dokumen kantor? Mas Bima yakin? Bukankah Mas bilang feasibility study yang kubuat adalah yang terpenting? Itu sudah kuserahkan padamu. Bukan itu. Ini dokumen lain. Dokumen yang baru. Cepat Risa. Ini masalah hidup dan mati. Suara Bima mulai meninggi. Risa menurunkan volume musiknya. Ia teringat penghinaan Bu Ratna. Mas, sorry, aku sibuk. Aku sedang presentasi penting di kantor. Aku tidak bisa tinggalkan pekerjaanku hanya untuk urusan dokumen yang seharusnya, Mas Bima bawa sendiri. Balas Risa. Aku sedang tidak enak badan. Aku bahkan tidak bisa berdiri tegak. Mas, ingat. Risa, jangan drama. Aku tahu kau sudah pulih. Ini penting sekali. Mas, kata Mama, aku ini, wanita telol kampungan. Aku juga sedang sibuk mengurus kepindahanku dari rumah itu. Mas. Aku tidak punya waktu untuk mengurus brankas kalian. Brankas itu tanggung jawabmu. Silakan cari sendiri kuncinya. Jawab Risa, tanpa jeda. Ia menahan napas, menunggu reaksi Bima. Apa maksudmu pindah? Risa, dengarkan aku. Aku. Klik. Risa memutuskan panggilan telepon Bima. Ia meletakkan teleponnya dan mematikan notifikasi. Ia kembali menatap layar laptopnya. Senyum puas terpancar di wajahnya. Bima dan Bu Ratna kini telah merasakan jarum kecil yang menyakitkan. Sekarang, Risa akan menunggu mereka panik sepenuhnya. Biarkan mereka terjerat dalam kebohongan yang mereka mulai. Telepon yang diputus oleh Risa menampar Bima lebih keras daripada tamparan fisik. Ia menatap ponselnya. Tangannya gemetar. Apa yang terjadi? Kenapa kau tutup? Desak Bu Ratna, yang berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Risa. Risa menolak. MA. Dia bilang dia sibuk presentasi dan dia bilang dia sedang mengurus kepindahannya dari rumah. Jawab Bima, suaranya tercekat. Bu Ratna mengernyitkan dahi. Mengurus kepindahan? Dia mengancam? Wanita kampungan itu berani mengancam kita saat kita di luar negeri. Dia tidak mengancam. MA. Dia bersikap dingin dan profesional, seolah dia benar-benar sedang sibuk, persis seperti yang kita lakukan padanya. Kata Bima, sebuah realisasi pahit menghantamnya.
Risa hanya membalas perlakuan mereka. Krisis di hotel. Situasi di hotel semakin memburuk. Pihak manajemen, setelah mengetahui Bima dan Bu Ratna tidak bisa menyediakan jaminan pembayaran, memindahkan mereka ke kamar yang jauh lebih kecil dan meminta mereka menyerahkan paspor. Kami tidak bisa, ini paspor diplomatik, bantah Bu Ratna, meskipun ia tahu paspor mereka hanyalah paspor biasa yang diperbarui. Maaf, Nyonya, ini adalah prosedur, kata manajer hotel tanpa ekspresi, mengambil kedua paspor dari tangan Bu Ratna. Kami telah memberitahukan bank Anda, tetapi mereka memerlukan verifikasi dokumen. Hingga saat itu, Anda dilarang meninggalkan hotel. Bu Ratna, yang selama ini terbiasa dihormati, kini merasa terhina di depan publik asing. Ia merasa seperti seorang penjahat. Bima, kita tidak punya uang tunai. Kita bahkan tidak bisa membeli obat untuk Mama. Kepala Mama pusing sekali. Rengek Bu Ratna. Stres dan perubahan cuaca yang drastis mulai memengaruhi kesehatannya. Upaya mencari bantuan lain. Bima tahu mereka tidak bisa hanya mengandalkan Risa. Mereka adalah keluarga terpandang di Jakarta. Pasti ada kerabat atau rekan bisnis yang bisa dimintai bantuan. Bima segera menghubungi Tante Wati, saudara Bu Ratna, dan juga manajer keuangan kantornya di Jakarta. Panggilan ke Tante Wati. Bima, Tante, tolong ke rumah kami, ada dokumen penting di brankas yang harus diambil. Tante Wati, brankas? Kodenya berapa? Bim? Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak minta Risa saja? Bima, Risa. Risa sedang sakit. Tante, dia tidak bisa bergerak. Bima berbohong, menjaga aib, Tante Wati. Kalau begitu aku tidak bisa. Aku tidak mau memecahkan brankas orang. Suruh Risa yang mengurusnya. Panggilan ke manajer keuangan. Bima, tolong kirim seseorang ke rumah untuk mengambil data klien dari brankas pribadi saya. Manajer keuangan. Maaf, Pak Bima. Kami tidak diizinkan masuk ke properti pribadi Bapak tanpa izin resmi. Dan untuk membuka brankas, kami butuh surat kuasa resmi dari Bapak, yang harus dikirim melalui kurir internasional. Membutuhkan dokumen dari brankas, yang tidak bisa diakses. Semua jalan buntu. Kombinasi brankas adalah titik vital yang tidak diketahui siapapun selain pemilik rumah. Atau, dalam hal ini, Risa. Bima menyadari, mereka telah terlalu mengandalkan Risa dalam hal-hal detail administratif rumah tangga, sehingga saat Risa tidak ada, sistem mereka langsung lumpuh. Keputusan berat, menghubungi Risa lagi. Bu Ratna terbaring lemas di tempat tidur. Kamar kecil itu terasa menyesakkan. Bima, Mama tidak kuat. Kita tidak boleh sampai sakit di sini. Kita harus bayar tagihan itu secepatnya. Kata Bu Ratna, suaranya serak. Panggil lagi wanita itu. Kali ini, jangan berbohong. Katakan yang sebenarnya. Tapi Ma, kita akan terlihat lemah dan memalukan di depannya. Lebih baik terlihat lemah di depan wanita kampung itu daripada paspor kita disita dan kita terdampar di negara asing. Telepon dia. Dan sekarang juga. Bima, dengan tangan gemetar, menelepon Risa lagi. Ini adalah hari keempat liburan mereka. Hari di mana mereka seharusnya sudah berada di puncak Whistler Blackcomb, bukan terkurung dalam kamar hotel kecil dan sakit. Telepon berdering. Risa mengangkatnya pada dering pertama. Ya, Mas Bima. Ada lagi. Suara Risa sangat tenang, membuat Bima semakin panik. Risa, dengarkan aku baik-baik, kata Bima, mencoba mengatur napas. Ada masalah besar di sini. Mama kehilangan dompetnya. Kartu-kartu utama hilang. Ban menahan dana. Kita tidak bisa bayar hotel, dan paspor kita ditahan. Risa terdiam sejenak. Keheningan Risa lebih menakutkan daripada teriakan. Aku butuh kamu membuka brankas. Sekarang, keluarkan dokumen bank internasional yang berwarna biru, lalu kirimkan segera ke alamat kourier yang akan kukirimkan. Itu adalah satu-satunya cara kita bisa mendapatkan uang tunai di sini. Jelas Bima. Ia telah membuang harga dirinya. Risa di seberang telepon mendengarkan dengan penuh kepuasan.
Inilah momen yang ia tunggu. Oh, jadi Mama kehilangan dompetnya? Kasihan sekali, kata Risa. Apakah Mama sehat-sehat saja? Aku dengar udara di Kanada sangat dingin. Jangan basa-basi, Risa. Ini darurat. Katakan kombinasinya sekarang. Bentak Bima. Rasa paniknya tak tertahankan. Risa terkekeh pelan. Tawa yang tidak pernah Bima dengar sebelumnya. Tawa dingin dan mengejek. Kombinasi? Sayang sekali. Mas. Aku juga lupa. Aku kan sedang sakit karena kalian paksa bekerja. Ingat, aku pingsan karena kelelahan? Kepalaku masih sakit. Mas, tidak bisa mengingat angka. Balas Risa. Dan kalaupun aku ingat, aku sedang sibuk, Mas. Aku sedang mengurus kepindahanku. Apa maksudmu dengan mengurus kepindahanmu? Tepat seperti yang Mas dengar. Aku tidak mau lagi tinggal di rumah yang dihuni oleh orang-orang yang menganggapku wanita telol kampungan. Kata Risa, menekan setiap kata. Risa, jangan kekanak-kanakan. Ini bukan waktunya membalas dendam. Ini nyawa kita. Risa, nyawa Mama. Nyawa. Risa menyindir. Aku kira aku hanya wanita kampung bodoh. Kenapa nyawa kalian kini bergantung pada wanita bodoh ini? Mas? Aku sibuk. Sorry. Risa memutuskan sambungan telepon sekali lagi. Ia tahu, sekarang Bima akan merasa terpojok, dan panik sejati akan dimulai. Risa telah berhasil membalikkan keadaan. Mereka yang kini tersiksa di sangkar mewah, dan Risa yang bebas. Setelah Risa memutuskan sambungan telepon, keheningan mencekam menyelimuti kamar kecil tempat Bima dan Bu Ratna di Vancouver. Bima menatap ponselnya dengan tatapan kosong, sedangkan Bu Ratna mulai menangis terisak. Dia berani memutuskan teleponku? Setelah semua yang sudah kita berikan padanya. Bu Ratna merengek. Kita tidak memberikan apa-apa padanya. Kita hanya memberinya pekerjaan dan penghinaan, kata Bima pelan. Suaranya penuh dengan penyesalan, menyadari betapa kejamnya mereka telah memperlakukan Risa. Bima mencoba menelepon lagi, tetapi Risa telah memblokir nomor tersebut. Ia mencoba menghubungi melalui pesan teks, tetapi hanya mendapatkan balasan otomatis. Saat ini saya sedang disibukkan dengan urusan yang sangat penting. Panggilan dan pesan akan dibalas jika memungkinkan. Penderitaan Bu Ratna. Situasi di hotel memburuk pada sore harinya. Bu Ratna, yang sudah stres berat, tiba-tiba mengalami demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kamar mereka tidak memiliki pemanas yang memadai seperti kamar mewah sebelumnya. Bima, Mama tidak kuat. Dingin sekali. Kita harus panggil dokter. Rintih Bu Ratna, memeluk dirinya sendiri. Bima panik. Mereka tidak punya asuransi perjalanan yang memadai untuk menangani keadaan darurat sebesar ini di Kanada. Dan yang paling penting, mereka tidak punya uang tunai untuk membayar biaya konsultasi dokter di luar hotel. Bima memanggil resepsionis dan memohon bantuan medis. Dokter yang didatangkan hotel meminta pembayaran di muka. Kami tidak punya kartu kredit yang berfungsi atau uang tunai yang cukup, Tuan. Bisakah Anda mengirim tagihan ke bank kami di Indonesia? Pinta Bima putus asa. Maaf, Tuan. Kami tidak menerima penjaminan tanpa verifikasi aset yang jelas. Jika Nyonya sakit parah, kami akan memanggil ambulans, tetapi biaya ambulans dan rumah sakit akan menjadi tanggung jawab penuh Anda. Jawab petugas medis hotel dengan nada datar. Bima terpojok. Biaya ambulans dan rumah sakit di Kanada bisa menghabiskan puluhan ribu dolar. Dana yang tidak bisa mereka akses. Bu Ratna kini terbaring lemah. Wajahnya pucat, dan bibirnya membiru. Membuang harga diri. Melihat ibunya dalam kondisi kritis, Bima tahu ia tidak punya pilihan lain. Harga diri dan aib keluarga tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keselamatan ibunya. Ia harus menghubungi Risa, dan kali ini, ia harus mengakui segalanya. Bima mencari cara lain untuk menghubungi Risa. Ia ingat, Risa juga punya akun surel kantor yang selalu aktif. Ia mengirim surel darurat, berjudul, Mama Kritis, Butuh Brankas Sekarang. Risa sedang makan malam sendirian di apartemen barunya. Ia melihat surel itu masuk.
Ia membukanya dan membaca detail kepanikan Bima. Risa, kumohon. Ini Bima. Mama demam tinggi dan pingsan. Kita tidak bisa bayar dokter karena semua kartu kami dibekukan. Mereka menahan paspor kami. Kumohon, demi Tuhan, lupakan penghinaan Mama. Aku mengakui, kami salah. Kami menjebakmu. Aku mengakui, kami pengecut. Tapi tolong, lupakan semua itu dan berikan kombinasi brankas. Mama benar-benar butuh dokumen bank itu untuk verifikasi dana darurat. Tolong, Risa. Risa merasakan hatinya mencelos melihat tingkat keputusasaan Bima. Namun, ia segera menepis simpati itu. Ia teringat Bu Ratna memanggilnya, "Telol kampungan," saat ia sedang pingsan karena kelelahan. Risa membalas surel itu dengan nomor telepon barunya dan mengirimkan pesan singkat, "Telepon sekarang." Hanya punya waktu 5 menit. Bima segera menelepon. Suara Bima yang biasanya dominan dan sombong, kini terdengar pecah dan memohon. "Risa, syukurlah kau mengangkatnya." "Mama, Risa, Mama butuh bantuanmu. Dia kritis. Aku tidak bisa membawanya ke rumah sakit. Aku tidak punya uang. Tolong, katakan kombinasinya." Klimaks, balas dendam yang membeku. Risa menutup matanya. Inilah momen yang ditunggu. Pengakuan lisan yang disajikan dengan rasa sakit yang nyata. "Jadi, Mas," kata Risa, suaranya pelan dan menusuk. "Sekarang aku bukan lagi wanita kampung bodoh, ya? Sekarang aku adalah kunci keselamatan Mama dan Mas Bima. Begitu?" "Ya, Risa. Kau adalah kuncinya. Kau yang paling pintar. Kami salah. Kami minta maaf. Kami tidak bermaksud menghinamu. Itu hanya emosi sesaat, Risa." Bima memohon. "Emosi sesaat?" Risa tertawa sinis. "Mas, aku ingat jelas. Mama Ratna bilang aku, wanita telol kampungan, saat aku berdiri di depan pintu. Aku ingat saat aku pingsan karena kalian paksa bekerja, dan Mas Bima meninggalkanku sendirian." Risa melanjutkan. Nadanya berubah menjadi sangat serius. "Aku sudah mengurus diri sendiri, Mas. Aku sudah pindah dari rumah itu. Aku tidak peduli lagi dengan brankas dan kartu kredit kalian. Aku sedang sibuk mengurus hidupku, karena aku tidak mau lagi hidup dengan orang yang meremehkanku. Apa yang kau inginkan, Risa? Katakan saja. Aku akan berikan apapun. Aku janji akan membatalkan ucapan Mama." "Membatalkan? Tidak bisa, Mas. Kata-kata itu sudah terjadi." Risa mengambil napas. Mas Bima dan Mama Ratna memang harus menanggung konsekuensinya. Risa memberikan pukulan terakhir yang mematikan. "Aku akan membukakan brankas itu, Mas. Tapi bukan sekarang. Aku akan membukakannya setelah kalian kirimkan surat kuasa pisah harta dan surat pengakuan bahwa kalian telah menjebak dan menghinaku. Rekam itu sekarang. Kirimkan melalui surel. Kalau tidak, sorry, aku sibuk." "Apa? Kau gila, Risa. Kami tidak bisa membuat surat kuasa di sini dan merekam pengakuan. Itu bisa jadi bukti perceraian." Bima menjerit di telepon. "Tepat sekali, Mas. Itu adalah syarat perceraian kita," kata Risa dingin. "Pikirkanlah baik-baik. Mau paspor kalian disita dan Mama masuk rumah sakit tanpa jaminan? Atau kalian kirimkan dokumen yang kuminta? Waktunya berjalan mundur. Mas, semoga Mama Ratna baik-baik saja." Klik. Risa menutup telepon. Ia tidak lagi merasakan kepuasan, hanya rasa hampa yang membekukan. Ia tahu ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia juga tahu bahwa pernikahan ini benar-benar berakhir. Ia kini menunggu Bima untuk mengirimkan bukti yang akan menjadi tiket kebebasannya. Di kamar hotel kecil yang dingin di Vancouver, Bima berdiri mematung. Bu Ratna, yang sesekali batuk parah, menatap Bima dengan mata berkaca-kaca, penuh pertanyaan. "Apa kata dia, Bim? Dia mau membantu kita?" Desak Bu Ratna, suaranya lemah. Bima menarik kursi dan duduk di tepi tempat tidur. Ia menceritakan dengan singkat dan jujur tuntutan Risa,
surat kuasa pisah harta dan video pengakuan penghinaan sebagai syarat untuk membuka brankas. Bu Ratna seketika bangkit, meskipun tubuhnya menggigil. Dia gila. Itu namanya bunuh diri. Kita tidak akan pernah menyerahkan aset kita hanya karena uang belanja. Kita cari saja tukang kunci di Jakarta. Mama tidak mengerti, kata Bima. Nadanya putus asa. Kita tidak punya waktu. Ban membutuhkan verifikasi segera. Kita tidak bisa membayar tukang kunci jika kita tidak punya uang. Dan Risa. Risa tahu semua yang kita rahasiakan. Dia tahu dokumen apa yang kita butuhkan. Dia bukan lagi Risa yang penurut. Dia sekarang adalah musuh yang cerdas. Bima membuka laptopnya. Ia mencoba mencari bantuan legal dari pengacara Kanada. Tetapi biayanya di luar jangkauan mereka. Mereka terjebak, terisolasi di benua asing, dan satu-satunya kunci untuk kebebasan mereka ada di tangan wanita yang telah mereka hina. Perdebatan sengit dan keputusan terakhir. Selama beberapa jam, terjadi perdebatan sengit. Bu Ratna bersikeras bahwa mereka harus mempertahankan martabat. Sementara Bima mati-matian mengingatkan bahwa martabat tidak akan membayar tagihan hotel atau biaya rumah sakit. Mama. Jika kita diusir dari hotel ini dan Mama masuk rumah sakit tanpa jaminan, berita itu akan lebih memalukan daripada surat pisah harta. Risa ingin cerai. Kita sudah tahu itu. Setidaknya, dengan menuruti permintaannya sekarang, kita bisa membebaskan Mama dan mendapatkan kembali paspor kita. Bentak Bima, air mata menetes di wajahnya karena frustrasi. Bu Ratna terdiam. Ketakutan akan penyakit dan aib internasional jauh lebih besar daripada aib perceraian domestik. Baik. Bu Ratna akhirnya menyerah. Suaranya nyaris tak terdengar. Lakukan. Tapi pastikan surat kuasa itu hanya berlaku untuk memisahkan aset yang sekarang. Jangan sampai dia mengambil semuanya. Bima segera menghubungi pengacara keluarga mereka di Jakarta melalui surel, memintanya menyusun dokumen pisah harta yang diakui secara hukum, yang kemudian dikirimkan dalam format digital, PDF, ke Bima. Bima hanya bisa berharap pengacara itu tidak curiga. Merekam pengakuan. Setelah mendapatkan dokumen pisah harta yang sudah ditandatangani secara digital oleh Bima, kini giliran yang paling menyakitkan, video pengakuan. Bima menyalakan kamera ponselnya. Bu Ratna duduk di sampingnya. Dengan selimut tebal melilit tubuhnya, wajahnya tampak menyedihkan. Katakan saja, demi kita, demi keselamatan kita. Bisik Bima. Bu Ratna menatap kamera dengan kebencian dan penghinaan yang masih tersisa. Tapi ia memaksakan dirinya untuk berbicara. Video pengakuan. Bima, dengan wajah tegang. Risa, ini Bima dan Mama. Kami merekam ini sebagai pengakuan. Kami mengakui bahwa kami sengaja membuatmu sibuk dengan tumpukan tugas rumah tangga dan kantor sebelum keberangkatan ke Kanada. Bu Ratna mengambil napas berat. Kami melakukan ini karena kami tidak ingin kamu ikut dalam perjalanan. Dan kami juga mengakui bahwa pada hari keberangkatan, saya memanggilmu, wanita telol kampungan, karena merasa iri dan meremehkanmu. Bima menatap kamera. Kami berdua menyesali perbuatan ini dan mengakui bahwa itu adalah bentuk pelecehan dan jebakan. Tolong Risa, setelah kamu melihat ini, tolong berikan kombinasi brankas. Bima mematikan rekaman. Wajah mereka berdua memerah karena malu. Bima segera mengirimkan 2 dokumen yang diminta Risa. Dokumen pisah harta dan video singkat itu melalui surel. Balasan Risa. Di Jakarta, Risa sedang menyusun strategi pemasaran untuk presentasinya. Sama sekali tidak terkesan dengan surel Bima yang masuk. Risa menonton video itu. Ia melihat wajah Bu Ratna yang pucat dan Bima yang penuh penyesalan. Saat kata-kata, wanita telol kampungan, keluar dari mulut Bu Ratna dengan ekspresi terpaksa, Risa merasakan kemenangan yang luar biasa. Ia kini memiliki bukti yang tak terbantahkan untuk gugatan perceraiannya dan bukti bahwa ia telah direndahkan. Risa membalas surel Bima, hanya dengan 1 baris pendek. Risa, surel balasan kombinasi brankas. Tanggal lahir Risa, tahun Bu Ratna membeli kristal bat carat. Dokumen yang dibutuhkan ada di folder, dokumen bank darurat, biru.
Aku sudah menghubungi kurir terpercaya. Dia akan mengambil dan mengirimkannya ke alamat hotel kalian di Vancouver. Kurir akan tiba dalam 2 jam. Jangan hubungi aku lagi. Risa kemudian menelepon kurir profesional yang sangat ia percaya. Ia memberikan detail lokasi brankas dan kombinasi yang benar. Ia juga memberikan nomor rekening pribadinya sebagai biaya pengiriman, memastikan Bima dan Bu Ratna tidak perlu membayar apapun pada kurir, sehingga mereka tidak punya alasan lagi untuk menolak. Risa mengirimkan pesan teks singkat kepada Bima, mengonfirmasi tindakannya. Aku sudah urus. Setelah ini, kita bicara perceraian. Sorry, aku sibuk, jadi jangan ganggu aku lagi. Meskipun Risa telah memberikan jalan keluar, ia memastikan bahwa Bima dan Bu Ratna harus tetap menanggung rasa sakit penantian. Risa telah memenuhi janjinya, tetapi ia juga telah mengukuhkan statusnya sebagai pihak yang memegang kendali penuh. Mereka kini terutang budi, dan utang itu adalah kebebasan Risa. Resolusi di Kanada. Setelah menerima surel dari Risa yang berisi kombinasi brankas, Bima segera menelepon kurir cepat internasional di Jakarta, menjelaskan situasinya secara singkat dan memberikan detail kurir yang ditunjuk Risa. Bima dan Bu Ratna menghabiskan 2 jam berikutnya dalam ketegangan. Mereka tidak bisa meninggalkan kamar. Khawatir kurir akan tiba dan tidak bisa masuk. Tepat 2 jam kemudian, kurir yang dikirim Risa, seorang pria parubaya yang profesional dan tanpa basa-basi, menelepon Bima. Ia mengonfirmasi telah berhasil membuka brankas menggunakan kombinasi yang diberikan Risa dan telah mengambil dokumen bank yang dibutuhkan, folder biru. Dokumen sudah berada di tangan saya, Tuan. Saya akan segera mengirimkannya melalui layanan tercepat ke alamat Anda di Vancouver. Perkiraan sampai besok pagi waktu Kanada. Lapor kurir tersebut. Bima merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Ia berterima kasih berkali-kali kepada kurir tersebut. Uangnya, paspornya, dan yang terpenting, kesehatan ibunya, kini memiliki harapan. Begitu panggilan selesai, Bima membacakan pesan terakhir dari Risa. Aku sudah urus. Setelah ini, kita bicara perceraian. Sorry, aku sibuk, jadi jangan ganggu aku lagi. Bu Ratna, yang sudah mendengar semua percakapan itu, hanya bisa menatap Bima dengan mata kosong. Mereka selamat, tetapi harga penyelamatan ini adalah kehancuran pernikahan Bima dan pengakuan publik atas aib keluarga. Mereka kembali mendapatkan kendali atas finansial mereka, tetapi telah kehilangan kendali atas kehidupan pribadi Bima. Aksi di Jakarta, menemukan kebebasan. Di Jakarta, Risa menyelesaikan pengiriman dokumen dan kemudian kembali ke laptopnya. Ia tidak merayakan. Kemenangan ini terasa pahit. Ia telah memenangkan pertarungan melawan arogansi dan kebohongan, tetapi ia juga kehilangan 7 tahun hidupnya untuk seseorang yang tidak pernah menghargainya. Risa menghubungi Adelia, pengacaranya, dan mengirimkan 2 bukti terpenting, surat kuasa pisah harta yang ditandatangani Bima, dan video pengakuan penghinaan dari Bima dan Bu Ratna. Ini dia, Del. Semua yang kita butuhkan. Ajukan gugatan cerai sekarang. Aku ingin ini selesai secepatnya. Perintah Risa. Dengan bukti sekuat ini, Riz, ini akan menjadi perceraian tercepat dan termudah yang pernah kutangani, kata Adelia, nadanya kagum. Tidak ada lagi yang bisa mereka sangkal. Risa mengangguk. Tujuanku bukan hanya uang, Del. Aku ingin pengakuan bahwa aku adalah korban, bukan wanita kampung yang pantas dijebak. Video itu sudah memberikannya. Setelah itu, Risa melanjutkan proyek kantornya. Ia menghabiskan sisa harinya mempersiapkan presentasi yang akan ia sampaikan ke Dewan Direksi Sinar Cipta. Risa bekerja dengan fokus dan semangat baru, bukan lagi demi persetujuan Bima atau Bu Ratna, melainkan demi masa depannya sendiri. Pada Minggu sore, Risa akhirnya menyelesaikan pengepakan barang-barangnya yang tersisa. Ia memanggil layanan taksi online, bukan chauffeur mewah, dan meninggalkan rumah Bima untuk selamanya. Ia membawa serta koper kecil berisi barang-barang terakhirnya, dan sebuah flash drive yang berisi semua data karir dan keuangannya. Saat mobilnya menjauh dari gerbang rumah megah yang selama ini menjadi penjaranya, Risa merasa seolah beban bertonton telah terangkat dari pundaknya.
Ia tidak menoleh ke belakang. Pendaratan yang memalukan. Senin sore, Bu Ratna dan Bima tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Liburan mereka dipersingkat menjadi 5 hari, bukan 7, karena Bu Ratna harus segera mendapatkan perawatan medis di Jakarta, dan mereka merasa malu untuk berlama-lama di Kanada. Mereka disambut oleh keheningan total dari kerabat dan rekan bisnis yang biasanya berkerumun. Berita tentang masalah keuangan dan paspor mereka di Kanada telah menyebar di kalangan sosialita Jakarta. Tidak disebar oleh Risa, tetapi oleh mulut ke mulut dari pihak hotel dan bank. Mereka tiba di rumah. Gelap, sepi. Risa di mana? Kenapa rumah kosong begini? Tanya Bu Ratna, bingung. Bima segera naik ke kamar Risa dan menemukan kamar itu kosong. Hanya menyisakan lemari yang bersih. Ia menemukan sebuah amplop di atas meja. Di dalamnya, ada kunci rumah, cincin pernikahan Risa, dan sebuah catatan singkat. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Aku sudah mendapatkan kebebasanku. Pengacara saya akan segera menghubungi. Jangan pernah mencoba mengganggu saya lagi. Nikmati waktu sibuk kalian. Bima terduduk lemas di tempat tidur. Ia menyadari sepenuhnya. Risa tidak hanya pergi. Risa telah merencanakan kepergian ini dengan matang, menggunakan kehinaan yang mereka berikan sebagai batu loncatan. Bu Ratna yang datang menyusul Bima, melihat kamar yang kosong. Dia benar-benar pergi? Dasar tidak tahu diuntung. Tidak tahu diuntung. Bima akhirnya meledak. Mama, dia pergi karena Mama. Dia pergi karena kita menjebaknya dan menghinanya. Kita membuat dia menjadi musuh kita sendiri. Bima meraih ponselnya. Ia mencoba menelepon Risa, tetapi nomor Risa telah diblokir. Ia hanya bisa mengirimkan pesan teks singkat. Bima, Risa, aku mohon. Mari kita bicara baik-baik. Aku minta maaf. Tentu saja, pesan itu tidak pernah dibalas. Epilog kecil. Keesokan harinya, Risa berdiri di hadapan Dewan Direksi Sinar Cipta. Ia tampil memukau, mempresentasikan proposal feasibility study untuk ekspansi ke Kalimantan. Para direktur terkesan dengan ketajaman analisis dan ambisinya. Di tengah presentasi, smartphone Risa bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari Bima. Risa melihatnya sekilas. Risa, aku mohon, ayo kita bicara. Risa meletakkan ponselnya, menatap lurus ke Dewan Direksi, dan tersenyum lebar. Maaf, tuan-tuan. Saya harus mematikan ponsel saya. Sorry, saya sibuk. Risa telah menutup babak hidupnya yang lama dengan kalimat yang sempurna, membalas setiap penghinaan dengan kesuksesan dan kebebasan. 2 minggu setelah Bima dan Bu Ratna kembali dari Kanada, proses hukum perceraian Risa berjalan sangat cepat. Adelia menggunakan video pengakuan dan surat kuasa pisah harta sebagai bukti yang tak terbantahkan bahwa Risa adalah korban dari pelecehan emosional dan jebakan. Keluarga Bima, yang terperosok dalam rasa malu karena skandal keuangan di luar negeri, tidak mampu melawan di pengadilan. Gugatan cerai Risa dikabulkan. Berkat kontribusinya yang jelas dan terdokumentasi dalam proyek-proyek Bima, serta perjanjian pisah harta yang telah ditandatangani, Risa mendapatkan penyelesaian aset yang substansial, jauh di atas yang pernah ia impikan. Ia mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang ia bantu ciptakan, membuktikan bahwa ia tidak pernah hanya wanita telol kampungan, melainkan mitra bisnis yang dirampok haknya. Bersamaan dengan kemenangan hukumnya, karir Risa juga melesat. Presentasinya di hadapan Dewan Direksi Sinar Cipta menuai pujian. Proyek Kalimantan yang ia kerjakan sendiri akhirnya diluncurkan, dan Risa ditunjuk sebagai Vice President, VP, of Corporate Strategy, sebuah posisi yang sangat bergengsi dan secara hierarki jauh melampaui posisi Bima di perusahaan. Bima, yang tertekan oleh kegagalan liburan, aib keluarga, dan perceraian, menjadi semakin tidak fokus dalam pekerjaannya. Ia kehilangan kredibilitasnya di mata Dewan Direksi, yang kini lebih mempercayai keputusan Risa. Kebanggaan dan kebebasan. Risa kini tinggal di apartemen penthouse pribadinya di kawasan elit. Ia tidak lagi menyewa, ia membeli. Apartemennya didesain dengan gaya minimalis, modern, dan fungsional,
jauh dari gaya barokwe rumah mertuanya yang terasa menyesakan. Risa mengelilingi dirinya dengan barang-barang yang ia pilih sendiri, bukan kristal atau perak warisan orang lain. Setiap pagi, ia bangun pukul 6, berolahraga ringan, dan menikmati sarapannya tanpa rasa terburu-buru atau daftar tugas yang harus diselesaikan. Ia bekerja keras, tetapi kini ia bekerja demi dirinya sendiri. Suatu malam, Risa sedang bersantai di balkon, menikmati pemandangan kota. Adelia datang berkunjung, membawa berita terbaru. Aku baru dengar kabar, Riz. Mama Ratna memutuskan menjual beberapa perhiasan warisannya untuk menutup kerugian pasca Kanada. Dan Bima, dia digeser dari posisi manajerial kuncinya. Dia sekarang hanya mengurus logistik kecil, lapor Adelia, senyum puas tak tertahankan. Risa hanya menyesap tehnya. Aku tidak ingin mendengar berita itu lagi, Del. Itu sudah jadi urusan mereka. Aku sudah sibuk dengan proyek baruku. Aku tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Risa memang telah berubah total. Matanya tidak lagi menunjukkan rasa takut atau keinginan untuk menyenangkan. Ia memancarkan aura seorang wanita yang tahu nilainya, yang berkuasa, dan yang dihormati. Epilog, kesibukan yang sejati. Beberapa bulan kemudian, Risa sedang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ia tidak sendirian. Ia bersama timnya, bersiap untuk penerbangan panjang ke Tokyo untuk negosiasi kontrak besar perusahaannya. Risa, sebagai VP, memimpin delegasi tersebut. Ia mengenakan trench coat mahal dan membawa koper kecil high-end yang disiapkan dengan efisien. Saat ia berjalan melewati gerbang check-in kelas 1, Risa sekilas melihat sosok yang dikenalnya di area tunggu umum. Itu adalah Bima dan Bu Ratna. Mereka tampak jauh dari citra mewah mereka yang dulu. Bu Ratna mengenakan pakaian yang terlihat usang, dan Bima tampak lelah. Mereka terlihat sedang menunggu penerbangan kelas ekonomi ke Bali, mungkin sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan atau sekadar liburan singkat yang terjangkau. Bima mendongak, dan mata mereka bertemu. Mata Bima memancarkan keterkejutan, sedikit rasa malu, dan sebuah pengakuan yang tak terucapkan. Kau telah menang. Risa tidak menghindar. Ia menatap Bima dengan tenang, tatapan yang tidak lagi mengandung cinta, kebencian, atau amarah, hanya ketiadaan emosi. Risa kini melihatnya sebagai orang asing. Bima berusaha bangkit, seolah ingin mendekat dan menyapa. Namun, sebelum Bima sempat bergerak, Risa berbalik. Asisten pribadinya mendekat dan menyerahkan paspor dan tiket pesawat Risa. Risa melirik sekilas ponselnya. Ada notifikasi media sosial dari salah satu mantan rekan sosialitanya, yang mengunggah foto liburan Bima dan Bu Ratna yang tampak biasa-biasa saja di Bali. Risa tersenyum tipis. Ia mematikan ponselnya dan berjalan menuju gerbang, didampingi oleh timnya yang antusias dan hormat. Permisi, Nona Risa. Kita harus segera boarding, kata asisten Risa. Risa mengangguk, lalu berjalan maju dengan langkah yang ringan dan berwibawa. Di belakangnya, Bima dan Bu Ratna hanya bisa melihat punggung Risa yang semakin menjauh. Bima merenungkan kalimat Risa yang menjadi palu terakhir. Sorry, aku sibuk. Risa kini benar-benar sibuk. Sibuk membangun kerajaan dan masa depannya sendiri. Dan dalam kesibukan itu, tidak ada tempat sedikit pun untuk Bima dan mertuanya. Kisahnya berakhir bukan dengan dendam, tetapi dengan kebebasan, kesuksesan, dan pengakuan diri.